gitu. Oke, mungkin dari sedekah enggak. Mana yang kedua? Oh, mana anak yang soleh. Nah, yang tadi ternyata gambaran yang namanya Raudhah min Riyadil Jannah sesuai nama masjid kita ini, itu tadi padahal ditidurkan, dimatikan udah berapa lama tadi? 100 tahun, tapi begitu dibangkitkan baru jawabannya setengah hari. Itulah gambaran, belum surga belum. Ya karena belum kiamat. Itulah gambaran Raudhah min Riyadil Jannah. Dan untuk menghantarkan diri kita untuk bisa ke situ nggak ada lain kecuali 3 hal. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling betul-betul mujarab, menghantarkan di dunia ini putra putri yang soleh dan soleha, yang sehingga dalam kehidupannya nggak pernah berhenti untuk mendoakan kita. Bahkan buat kita doang, bukan buat kita doang. Kita punya abah kita punya abah, terus ke atas. Di saat kita hadir begini nih, ini secara keuntungan bukan buat kita doang. Kita punya orang tua udah meninggal, orang tua kita punya kakek ya kayak kita, kakek juga punya orang, terus ke atas. Maka kenikmatan buat mereka di alam barzahnya dengan sebab meninggalkan saat ini ada anak-anaknya yang soleh dan soleha berada pada selalu jalan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan Ramadan ini jangan sampai kita abaikan, karena tadi pikirin 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di dunia. Yang bisa ngelawan lagi Al-Qur'an lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ada apa? Di Quran yang menjanjikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Naik sepeda cahaya redup yang dibawa sal dan mukena. Nyok, perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Jam 1 pas. Siap, baik. Baik, alhamdulillah para jamaah menikmati Allah Subhanahu wa taala dengan kita jam 1 mau siapa yang disampaikan. Silakan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kedua dipersilakan. Insyaallah Pak Ayu bisa dari bertanya karena penjelasannya dapat semua. Silakan siapa? Mudah-mudahan ya diam paham kan, bukan diam buru kelar ya. Nah, dari akhwat ada di belakang? Ya, dari para akhwat di belakang ada? Nah, tuh dekat aja kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Soal bagaimana kita nanti kita sudah belajar yang menolong kita itu ada 3 hal. Yang pertama saudara gembira, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu tadi anak solehnya yang mendoakan orang tuanya. Nah, yang kami pertanyakan yang dimaksud dengan anak soleh dan soleha itu adalah orang tua. Yang bagaimana Ustaz? Kalau orang yang memikirkan dia jadi anak. Nah, bagaimana kalau ada tadi doanya keturunan langsung? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagus. Ya, ayah bunda rahimakumullah. Ya, di dalam bahasa Arab itu banyak serupa tapi tidak sama. Anak yang soleh, perhatikan, ada di situ redaksinya dalam hadis ini, hadis sahih. Ya, pertama sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, kita masuk kepada pertanyaan awaladin solihin yadulah. Bapak Ibu, saya kasih bocoran, waladun itu adalah anak laki-laki. Ada sinonim dalam bahasa Arab ibnun, anak laki-laki. Ya, ini kalau bahasa kita sinonim nih. Ya, waladun apa artinya? Ibnun, tapi penggunaannya berbeda. Makanya untuk transferan nilai pahala yang gak akan pernah terputus walaupun kita udah gak ada seperti pertanyaannya, Nabi memakai redaksi bukan ibnun tapi walad.
Maksudnya apa? Karena di saat definisi walad ini lebih luas. Ulama tafsir menjelaskan definisi walad kullu maulud. Setiap yang lahir dari rahim seorang ibu walaupun bukan anak kandung. Tuh. Nabi nggak menggunakan redaksi Ibnun Soleh loh. Tapi Nabi menggunakan redaksi apa? Waladun. Jadi buat mereka-mereka yang sekiranya sepanjang kehidupannya ternyata memang Allah nggak anugerahkan punya keturunan, saya nggak mau melupakan kalau bahasanya kacang lepas dari kulitnya. Saya termasuk yang memang dulu kecil, kalau bilang adopsi sih enggak, karena namanya ponakan. Tapi dari sejak kecil, usia dari balita diambil sama bibi saya, om saya. Karena memang sampai akhir hayatnya dia nggak punya keturunan. Ini kalau misalkan dikatakan keturunan itu bukan, karena bukan ibnun, makanya walad. Nah, tapi luar biasa, beliau tokoh agama. Kalau boleh saya katakan, mungkin dulu kayak kalau nggak dirawat sama om saya, jangankan yang namanya paham lebih jauh, buka kitab yang namanya gundul, ngaji nggak becus. Ayah bunda rahimakumullah, tahun 96 beliau meninggal. Tahun 2005 istrinya meninggal dunia. Saya ikut memakamkan. Begitu kita bongkar kuburan, maksudnya gali kubur, karena memang berdampingan dengan kubur suaminya. 96 sampai 2005, bukan waktu sebentar loh. Betul apa enggak? Tapi luar biasa. Begitu kita gali kubur, ternyata ketemu dinding ari. Tuh, ya papan-papan penyangga. Begitu kebongkar, Allahu Akbar. Jangankan jasadnya di dalam, kain kafannya pun masih pada utuh. Padahal dia nggak punya anak. Tapi mohon maaf, kontribusinya untuk menghidupkan agama dengan cara mengambil anak ponakan yang pada mau belajar, dia biayain. Jadi orang tua asuh, Allah buktikan itu. Jangankan yang namanya jasadnya, saya berjanji di bulan Ramadan begini karena saya ikut gali kubur saat itu kain kafannya masih pada utuh. Makanya kalau kita kaitkan dengan tadi hadis, hebat Rasulullah menyebutkannya bukan ibnun. Karena kalau disebutkan ibnun, maka mesti anak kandung. Tapi untuk pembelaan buat yang kita udah gak ada umur, tapi transferan pahala tetap mengalir, redaksi yang Nabi pakai awaladin solihin yadu'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Jadi walaupun bapak ibu nggak punya anak, lantas menjadi orang tua asuh, ya, lantas yang diasuh itu ternyata ngenal Quran, bakti sama agama, maka termasuk yang besok bisa menolong sekalipun sudah pindah ke alam barzah. Nah, kalau misalkan redaksi Ibnun, makanya dipakai. Saya punya nama Taufikur Rahman. Saya nggak nyebut Taufikur Rahman walad, enggak, bin. Kenapa? Karena itu untuk genetika yang maknanya adalah anak kandung. Tapi untuk tadi, ya pertanyaannya, Nabi menyebutnya bin ibnun apa walad? Walad berarti setiap yang lahir, walaupun bukan anak kita kandung langsung. Makan lesehan barang suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan mengenai amalan jariah. Misalkan kita mewakafkan suatu tanah misalnya untuk pembangunan sebuah masjid atau pesantren. Tapi dalam perjalanan tanah itu raib, maksudnya hilang kan mana, apakah dijual sama orang yang punya wakafnya atau gimana gitu. Nah, bagi si orang yang mewakafkan itu amal jariahnya terus mengalir atau terhenti karena si tanah itu tidak pernah dipakai masjid atau pesantren. Ya, pertama ya, untuk para penerima wakaf atau penerima wasiat, ini banyak terjadi. Itu bukan kata saya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Ya, jangan sampai di mana Allah telah sebutkan bagaimana menjaga wasiat itu, ternyata begitu yang mewasiat udah meninggal dunia di Jakarta Timur, di saat lagi
penggusuran BKT itu banyak yang begitu tuh. Kenapa? Karena luar biasa. Semeternya hitungannya 25 juta. Kali 1000 meter. Apa nggak ngarungin duit tuh? Sementara status musola, status masjid baru sekedar wasiat dari babaknya. Orang tuanya wasiat, tuh udah dibangun musola. Pokoknya kalau gue nggak ada umur, ini jadi wakaf. Ini udah hukumnya udah wajib nih. Begitu orang tua meninggal dunia, terjadi penggusuran yang tadi saya ceritakan tuh di wilayah BKT tuh, ya. Nah, yang nerima udah bukan bapaknya yang wakafkan, udah jatuh ke cucu. Sementara 1 meternya 25 juta, punya tanah 1000 meter. Wih, lulus. Ada 1000 meter, apalagi besok mau lebaran. Status sudah banyak banget yang nulis tuh. Buka puasa, teh poci udah, teh tawar udah, THR belum kelihatan. Nah, sementara ini ada kesempatan yang 1 meternya 25 juta kali 1000 meter. Halo? Kira-kira itu duit segitu banyak kayak kalau dibeliin cendol kelalop gak ini? Nah, hadirin rahimakumullah, yang begitu jujur ya, yang kesian almarhum orang tuanya. Makanya pentingnya punya anak yang soleh dan soleh itu begitu. Lantas kalau terjadi begitu, ya putus, sudah nggak ada amaliyahnya. Nah, oleh karenanya juga buat kita sekiranya punya azam, punya niatan begitu, sekarang udahlah segera dibuatin hitam di atas putihnya. Biar legalitas. Kalau memang kita niat wakaf, kenapa? Karena belum tentu antara anak sama bapaknya. Hadirin rahimakumullah, di saat begitu dijual, pertama untuk yang orang tuanya udah terputus yang namanya jariyahnya itu. Yang kedua, nih anak nih yang nggak tahu diuntung. Kalau kata orang Betawi, anak itu sambil geledek macam ini. Iya, udah berjuang kagak, tinggal terusin amal babaknya masih disikat juga gitu. Banyak satu gitu. Tadi kan saya ceritain, memang begitu kelar BKT banyak masjid yang hilang. Bukan masjid hilang, digusur, dibayar, cuman duitnya dikentit untuk pribadinya. Hati-hati. Di dalam Al-Quran surat ke-39 juz ke-24 ayat ke-53 itu di situ Allah betul-betul memperhatikan umat Rasulullah SAW yang mereka berbuat dosa nggak dibayar kontan, langsung balasannya sekarang. Ya, Nabi Musa kalau kita buka lagi sejarahnya, begitu salah umatnya langsung bunuh diri tobatnya. Ada lagi, gimana cara tobatnya? Berubah jadi monyet. Tapi di Quran surat Az-Zumar ayat 53 untuk umat Rasulullah nggak langsung dibayar kontan balasannya. Makanya pantas kalau orang suka ngomong, dosa nggak bejendol. Tapi hati-hati, ada yang bejendolnya rada cepetan. Mana? Satu, ukukul walidain, durhaka sama orang tua. Dua, akilu malil yatim, makan harta anak yatim. Tiga, ngejual tanah wakaf. Itu coba dah buktiin. Itu dia gusuran, dijual tuh miliaran. Duitnya itu duit belum habis, ntar tuh yang jual udah bisa jadi apakah kena musibah di balik, maksudnya dengan sangat pamit, atau duit belum habis dia udah duluan nyusul balik ke Sukabumi. Ya. Jadi 3 macam, hati-hati tuh. Ya, ini penzina, pembunuh, peminum khamar, itu masih Allah pending. Allah tutupin aibnya. Tapi 3 macam dosa yang kita juga harus punya rem. 1, durhaka sama orang tua. Coba-coba aja. Ya. Kedua, gila tuh, makan harta anak yatim. Ketiga, yang tadi ditanyakan, jual tanah wakaf.
untuk kepentingan pribadi. Kalau jual tanah wakaf untuk dibeliin lagi itu nggak ada masalah. Waduh, ini ternyata kena pelebaran jalan nih, otomatis dibeli. Ada tukar dibeli uangnya dibeliin lagi itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah yang tadi wakaf tadi dimakan sendirian. Begitu. Langsung di Ya, dibayar kontan. Jangan ya, jangan. Iya. Ya walaupun sebader-badernya kita hati-hati itu. Ya, orang tua, anak yatim sama jual tanah wakaf. Ini kalau kepo silakan rasain sendiri. Jangan bisa betul. Naudzubillah min dzalik. Ya. Alhamdulillah para ulama semuanya masya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sesi tanya jawab. Ada udang di balik batu, batunya hilang, udang yang berenang. Anak kedua atas waktu dari mudah-mudahan Insya Allah. Subhanallah pada siang hari ini kita betul-betul memaknai dan juga mendapat hidayah Allah tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita selalu bahasa membaca Al-Quran baik. Amin. Maka kita selalu melakukan dengan tujuan petunjuk Al-Quran. Amin. Tujuannya akhirat, mudah-mudahan baca, mizan, berotot, kaki, dan juga di pintu surga. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca pada saat dunia bersama kita insyaallah. Amin. Ya Allah. Pada akhirnya mohon saya untuk menutup kesehatan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari siang hari ini betul-betul menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, bimbing kami selalu ya Allah untuk mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara membelah? Kalau bukan dengan belati. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.